warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Berkah Pondok Quran Berkah. Bertumbuh, Berdaya, mulia. Kami ingin mengajak Anda untuk menjelajahi lebih dalam tentang bagaimana sekolah kami menumbuhkan, memberdayakan, dan mendidik insan mulia yang bertakwa, mandiri, dan cinta Al-Quran. Kunu Rabbaniyun, jadilah kalian generasi Rabbani. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Generasi Rabbani itu punya dua karakter, belajar dan mengajar. Yayasan Berkah Nusantara adalah yayasan yang menaungi beberapa kegiatan yang terkait dengan proses belajar dan mengajar. Dalam naungan Yayasan Berkah Nusantara, kita mengembangkan berbagai proyek amal, bukan hanya berupa sekolah yang bernama SMA Berkah. Untuk saat ini kita baru membuka kelas mondok untuk ikhwan. Semoga Allah mudahkan kami untuk membuka kelas akhwat selanjutnya. Selain SMA, kami juga membuka Taman Pendidikan Al-Quran untuk anak-anak usia dini. Kita juga melakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas guru-guru TPA se-Kota Bogor. Juga kita melakukan proses-proses pemberdayaan untuk santri. Apa yang menjadi visi kita ke depan? Yayasan Berkah Nusantara ingin menjadikan generasi-generasi yang senantiasa mempunyai keunggulan-keunggulan seperti yang Allah siratkan. Keunggulan yang pertama, kita ingin anak-anak yang kita bina mempunyai kecintaan dalam mempelajari, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Ini yang paling utama dan kami bangun dengan program Pondok Quran Berkah. Tidak hanya sekedar menghafal, tapi kita ingin anak-anak juga memahami maknanya dan mereka mencintai untuk berinteraksi dengan Al-Quran sampai kemudian menjadikan Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan nafas dalam kehidupannya. Pemberdayaan sosial untuk masyarakat di sekitar kita juga melakukannya. Bagaimana kita melakukan upaya pemberdayaan lewat pembinaan petani-petani di sekitar, yatim-yatim di sekitar, kemudian para ibu rumah tangga, para guru-guru TPA, sehingga kita mempunyai jargon untuk terus bertumbuh. Bukan hanya yayasan, tapi juga masyarakat di sekitar kita terus bertumbuh. Pertumbuhan yang seperti apa? Pertumbuhan yang mempunyai keberdayaan. Bukan hanya berdaya secara ekonomi, tapi berdaya secara pendidikan, secara sosial, dengan kemampuan dan kemuliaan agama yang dimiliki. Bertumbuh, berdaya, dan mulia. Tidak akan punya makna ketika kita tumbuh, tidak akan punya makna ketika kita mempunyai daya, tapi kita tidak membingkainya dalam kemuliaan Al-Quran. Inilah yang menjadi misi Yayasan Berkah Nusantara dalam berbagai proyek amalnya. SMA Berkah Nusantara, Pondok Quran Berkah, TPA Berkah, dan pembinaan guru-guru TPA di sekota Bogor supaya mereka menjadi guru-guru yang menebarkan keberkahan. Tahun ajaran baru segera tiba, pastikan ayah bunda telah memilih sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yayasan Berkah Nusantara membuka pendaftaran siswa baru untuk kelas SMA Ikhwan dengan jargon bertumbuh, berdaya, mulia. SMA Berkah mempunyai 3 keistimewaan: hafalan Al-Quran dan mafahim Quran 5 juz. Kemudian kita melatih skill mereka sehingga keluar SMA mereka mempunyai keterampilan hidup, dan kemudian leadership. Karena Allah mengajarkan kepada kita agar keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Mari bergabung bersama SMA Berkah agar anak-anak kita menjadi bertumbuh, berdaya, dan mulia dengan Al-Quran di tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masuk. Sebelumnya, mohon maaf Pak Ustaz, kami ingin menanyakan tentang visi misi dan kompetensi lulusan SMA Berkah ini. Ya, jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, SMA Berkah ini adalah sekolah SMA di bawah naungan Yayasan Berkah Nusantara atau biasa disebut dengan PKB, Pondok Quran Berkah. Jadi ada 2 hal yang
paling mendasari lahirnya lembaga ini. Yang pertama yaitu tentang masih sedikitnya pendidikan Al-Quran di masyarakat. Yang kedua, masih banyak lulusan SMA di mana mereka belum cukup memiliki pemahaman yang baik tentang jati diri, kemudian tentang resolusi hidupnya, dan juga roadmap hidupnya seperti apa. Maka dari itu lembaga ini menentukan visi, yaitu menjadi lembaga Al-Quran, pendidikan, dan juga sosial kemasyarakatan yang baik, menumbuhkan, memberdayakan, dan mendidik insan mulia agar menjadi masyarakat Indonesia yang bertakwa, mandiri, dan cinta Al-Quran. Nah, berikutnya untuk lebih konkret bagaimana kita mengimplementasikannya, maka kami menentukan standar kompetensi lulusan, di mana standar kompetensi lulusan itu kami rangkum ke dalam 4 pilar. Pilar yang pertama adalah karakter mulia seorang muslim, yang kedua karakter Quran, yang ketiga resolusi hidup, dan yang keempat adalah keterampilan hidup. Pada bagian pilar karakter mulia seorang muslim, maka setidaknya ada 5 hal yang akan dicapai oleh santri SMA Berkah. Yang pertama yaitu berakidah lurus, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, mampu beribadah dengan baik dan benar. Yang ketiga, berkepribadian matang dan berakhlak mulia. Dan yang keempat, menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh serta mampu mengendalikan diri. Dan yang kelima, memiliki wawasan yang luas. Adapun di pilar yang kedua, yaitu pilar Quran, setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, setiap santri diharapkan memiliki mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, memiliki hafalan minimal 5 juz. Dan yang ketiga, santri mampu menerjemahkan Al-Quran. Nah, selanjutnya di pilar yang ketiga adalah pilar resolusi hidup. Pada bagian ini, santri kita dorong untuk memiliki visi dan tujuan hidup yang jelas, yang spesifik dan tertulis serta tertuang dalam proposal hidup. Pada bagian ini, kita dorong, kita sama-sama akan mengikhtiarkan agar semua guru mampu mengeksplorasi bakat dan minat santri sampai ketemu resolusi hidup. Ya, tentu saja resolusi hidup ini disesuaikan dengan passion yang dimiliki oleh santri tersebut. Sehingga pada bagian ini diharapkan nantinya ketika Ananda sudah lulus, maka mereka sudah punya tujuan yang jelas sehingga tidak bingung lagi untuk menentukan jenjang pendidikan dan juga jenjang karirnya. Nah, dan yang terakhir pada pilar yang keempat adalah pilar keterampilan hidup. Pada bagian ini kita harapkan setiap santri memiliki satu kebiasaan olahraga yang sudah dawam dilakukan minimal setiap pekan sekali. Yang kedua, santri juga terlatih berorganisasi. Dan yang ketiga, santri mampu berkomunikasi dan juga mempresentasikan. Dan yang terakhir, setiap santri sudah memiliki penghasilan tertentu. Demikianlah ya sekilas tentang visi dan juga output lulusan SMA Berkah. Semoga bisa memberikan gambaran, dan kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Terima kasih. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mungkin cukup memberikan gambaran yang jelas tentang SMA ini. Kalau begitu, kamu izin untuk kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terintegrasi pada visi Pondok Quran Berkah, SMA Berkah menyusun dan meramu kurikulum secara bertahap dari kelas 10 sampai kelas 12 sesuai dengan standar mutu dan kompetensi yang ingin dicapai dengan realisasi pada materi ajar yang telah kami sediakan dan kami sesuaikan. Adapun implementasinya, Al-Quran meliputi tahsin, tahfiz, dan tafhim. Di kelas 10, kami fokus pada pengajaran Al-Quran mulai tahsin, tahfiz, dan pemahaman tadabbur.
Salimul ibadah, mengacu pada pelaksanaan ibadah dengan penuh keikhlasan, tunduk kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan yang benar dalam agama Islam. Fahim ibadah, pemahaman tentang ibadah adalah prioritas dan itu akan menjadi mata pelajaran wajib. Olahraga, yaitu tapak suci dan memanah, adalah olahraga wajib bagi santri. Target pencaksilat tapak suci santri diharapkan sampai pada sabuk biru. Sedangkan pada olahraga panahan, santri diharapkan mendapatkan sertifikat pelatih. Yaumiyah, menjadi kegiatan rutin yang penting dilakukan para santri dalam keseharian. Terbiasa melaksanakan ibadah wajib dan sunnah dengan didampingi para asatiz. Hal ini pun sekaligus terintegrasi dengan pembinaan karakter Islami. Selanjutnya tambahan untuk kelas 11 dan kelas 12, yaitu A. Kompetensi pelajaran umum, yaitu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. B. Kompetensi skill 1. Multimedia yang meliputi grafis dan videografi. Ini bersifat wajib. Tujuannya agar para santri mampu memanfaatkan teknologi menjadi sarana aktualisasi baik dalam bidang profesi di masa yang akan datang maupun media dalam dakwah Islam. 2. Keahlian pilihan. Ini didasarkan pada kemampuan bakat dan minat, di mana sejak santri masuk, kami menggunakan assessment talent mapping dalam eksplorasi bakat dan minat santri. Selanjutnya kami mendampingi santri dalam menemukan potensi terbaik menjadi sebuah resolusi dan roadmap. Pada tahap akhir, santri akan mempresentasikan tugas akhir yang berisi resolusi, roadmap, dan proposal hidup tersebut. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, kami mengatur menjadi sebuah jadwal kegiatan santri. Secara umum, kegiatan santri dimulai sejak sebelum subuh hingga jam 10 setiap harinya. Selanjutnya, guru-guru di PKIB adalah SDM yang insya Allah berkompetensi pada bidangnya masing-masing. Demikian sekilas tentang implementasi kurikulum SMA Berkah. Semoga cukup memberikan gambaran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan untuk merealisasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Cipto Sugiarto, salah satu fasilitator di Pondok Quran Berkah di SMA Berkah. Saya sebagai salah satu bagian dari komunitas santri talent mapping, para praktisi talent mapping yang kebetulan kami bertujuan untuk kemudian menggali, menemukanali bakat dan minat dari seseorang yang kemudian ingin punya gambaran lebih jelas bagaimana masa depannya. Dan pada kesempatan kali ini sebagai seorang fasilitator di sekolah SMA Berkah, saya juga ingin menerapkan bagaimana kemudian anak-anak, para santri sekalian mengetahui potensi dirinya. Ini sebagai satu modal awal sebelum dia akan menyusun berbagai rangkaian program yang nantinya salah satu target dari sekolah ini, salah satu standar kelulusannya adalah mempunyai sebuah tujuan hidup dalam bentuk proposal hidup. Nah, proposal hidup ini akan diawali dengan anak menemukanali bagaimana bakat dan minatnya untuk kemudian bahasanya disusun untuk sebagai satu bagian dari proses menyusun karir di masa depannya. Jadi ini bagian dari proses keseluruhan bagaimana kemudian berharap nilai-nilai Al-Quran akan semakin kuat dan semakin mantap, yang kemudian karena dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 84 bahwa setiap orang ini kullu ya'malu ala syakilati, bahwa setiap orang ini sudah Allah ciptakan dengan konfigurasi, dengan bakat atau kemudian apa yang dimiliki sebagai satu modal untuk hidupnya. Nah, dari sinilah kemudian kita coba gali sama-sama, kita eksplor sama-sama, yang kemudian bahasanya setelah mengetahui potensi dirinya,
kita akan buka sama-sama juga eksplorasi terhadap seluruh peluang-peluang karir yang sesuai dengan diri dari para santri itu sendiri, dengan tetap menguatkan nilai-nilai Al-Quran sebagai satu nilai yang kemudian akan menetapkan karirnya di masa mendatang. Jadi ini salah satu bagian dari proses anak-anak kita, para pemuda kita, para pemuda Islam yang kemudian nanti akan menyongsong kejayaan Islam di masa mendatang. Termasuk ini nanti menjadi harapan kita bersama. Dan mudah-mudahan para pemuda Islam yang lahir dari Pondok Quran Berkah, dari SMA Berkah khususnya, akan menjadi para pejuang Islam yang kemudian tahu akan kemana dan akan berkontribusi seperti apa untuk umat ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.